yang terdiri dari saya, Siti Amalia, NPM 313, dan teman-teman saya Cindy Maisyara dengan NPM 2312. Saya Muhammad Fadlan dengan NPM 2294. Saya Farshadila Oktaviani dengan NPM 2311. Saya Zilfatul Mulki dengan NPM 2284. Kami akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen. Stay tune guys! Tahap analisa dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan terhadap suatu sistem supaya mengikuti apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen sekarang. Maka dari itu kita akan membahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Contoh dari kegiatan analisa sistem misalnya menginvestigasi terhadap setiap anggota kelompok pada sebuah perusahaan yang memiliki banyak kelompok. Lalu selama fase ini harus dicapai suatu kesepakatan mengenai sifat permasalahan yang ada dan juga mengenai hal yang dipenuhi oleh sistem yang baru nantinya. Untuk melakukan investigasi dengan tepat sehingga didapatkan konsep sebuah sistem informasi yang sedang berjalan maupun yang akan dibuat nantinya. Maka diperlukan teknik pengumpulan yang antara lain meliputi observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan pengambilan sampel dokumen. Selanjutnya kita akan membahas e-commerce, pasar digital, dan barang digital. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan telekomunikasi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Ada 8 keunikan fitur dari e-commerce ini. Yang pertama ada ubiquity, yaitu memiliki arti yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce itu menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Efeknya dari fitur ini adalah marketplace harus dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi marketplace serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurangi. Lalu yang kedua ada global reach. Memiliki arti teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce dapat mendunia. Yang ketiga ada universal standard. Sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dengan masuk ke berbagai kelas pasar dari pasar yang lebih rendah maupun ke yang lebih tinggi. Keempat ada richness. Fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan, audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang kelima ada interactivity, yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada information density, yaitu total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Ketujuh ada personalization, memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Kedelapan ada social teknologi, dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua pasar, yaitu digital market dan goods market. Yang pertama, digital marketing adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Lalu tujuannya ialah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Contoh digital market seperti Pocari Sweat. Lalu ada goods market. Barang adalah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang memiliki karakteristik fisik yaitu seperti penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Barang mampu memuaskan keinginan manusia dengan memberikan utilitas atau kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Barang atau goods pada dasarnya dapat dipakai sekali saja ataupun ada yang bisa dipakai untuk berulang kali. Kesimpulannya yaitu dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis. Karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis besar. Pentingnya data dan informasi. Data dan informasi diperlukan untuk semua unit kerja dan tingkat
kegiatan. Dapat disampaikan secara tradisional, yaitu berbentuk dokumen fisik, ataupun secara modern, yaitu berbentuk elektronik seperti LAN atau WAN, yang sangat penting untuk operasional dalam sebuah organisasi. Ada komponen arus informasi jaringan. Yang pertama itu ada informasi vertikal, yaitu mengalir antara tingkat kegiatan dalam unit kerja yang sama. Yang kedua ada arus informasi horizontal, yaitu mengalir antara unit kerja setingkat baik di dalam unit yang sama maupun di unit yang berbeda. Dan yang terakhir ada arus informasi organisasi, yaitu subsistem, pemasaran, dan perencanaan strategis dalam mengelola data dan untuk kepentingan manajemen dan ramalan penjualan yang digunakan dalam kebijakan pemasaran dan perencanaan akuntansi. Ada komunikasi jaringan informasi, yaitu optimalisasi komputer tunggal melalui jaringan komputer untuk meningkatkan efisiensi kantor dan pelayanan. Ada otomatisasi kantor, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, termasuk word processing, spreadsheet, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya ada aplikasi komunikasi data, yaitu surat elektronik untuk mengirim pesan, memo, dan laporan secara cepat dan efisien. Ada konferensi elektronik, yaitu untuk berdiskusi langsung dari lokasi yang berbeda, seperti konferensi komputer dan telekonferensi. Yang terakhir ada surat dengan suara, yaitu sistem transmisi pesan suara secara elektronik. Ini mirip dengan suara elektronik maupun dengan suara. Manajemen dan perannya dalam operasional perusahaan. Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan perkembangan perusahaan. Komputer bermanfaat untuk tugas-tugas pengolahan data, tetapi sebuah sistem informasi lebih digunakan untuk sistem pengolahan data. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramida di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan bergantung pada aplikasi e-bisnis. Pertama, memperbarui proses bisnis internal. Yang kedua, implementasi sistem e-commerce. Yang ketiga, mempromosikan enterprise antar tim bisnis dan tim kerja. Sistem informasi manajemen fungsinya yaitu pertama, membutuhkan aplikasi-aplikasi yang membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap sistem fungsional. Utama sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, mendukung kegiatan operasional. 1. Transaction Processing System (TPS) memproses transaksi bisnis menghasilkan berbagai informasi produk. Yang kedua, Process Control System mengendalikan proses produksi fisik secara otomatis menggunakan komputer. Yang ketiga, Office Automation System mengelola komunikasi kantor elektronik seperti email dan telekonferensi. 2. Mendukung pengambilan keputusan. Information Reporting System menyediakan laporan spesifik untuk manajer. 2. Decision Support System mendukung pengambilan keputusan manajerial secara ad hoc dan interaktif. Ketiga, Executive Information System menyediakan informatika kritikal untuk manajemen puncak. Yang keempat, Export System memberikan nasihat untuk keputusan operasional dan manajerial. Yang kelima, End User Computing System mendukung aplikasi operasional dan manajerial. Yang keenam, Business Function Information System mendukung fungsi bisnis. Yang ketujuh, Strategic Information System mendukung produk dan layanan yang bersaing. Yang ketiga, mendukung keuntungan yang strategis. Cost Leadership menjadi produsen dengan biaya terendah. Yang kedua, Product Differentiation mengembangkan produk atau layanan yang berbeda. Yang ketiga, Innovation menciptakan cara baru dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan produk yang baru. Manfaat strategis sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi melalui teknologi sistem informasi. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis, contohnya ATM dalam perbankan yang memberikan keuntungan yang strategis. Yang ketiga, membangun sumber-sumber informasi yang strategis.
mengembangkan basis informasi strategis untuk mendukung strategi yang bersaing. Kesimpulannya, tugas utama SIM mendukung proses bisnis, pengambilan keputusan, dan strategi kompetitif. Kerangka kerja SIM meliputi konsep dasar, proses pengembangan, aplikasi bisnis, tantangan manajemen, dan teknologi informasi. Manfaat SIM meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi, dan membangun sumber informasi yang strategis. Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan data dalam organisasi. Mengapa manajemen data itu penting? Yang pertama, data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Yang kedua, dengan akses ke banyak data dan berbagai tipe data berbeda, organisasi membuat investasi besar dalam penyimpanan data dan infrastruktur manajemen. Pendekatan database management system yaitu mengkonsolidasikan pencatatan ke dalam satu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Fungsi database application programs yang pertama membuat dan memproses forms, yang kedua membuat dan mengirimkan queries, dan yang terakhir mengontrol aplikasi. Lalu ada macam-macam database. Yang pertama operasional, yaitu menyimpan data yang detail dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Yang kedua ada distributed, yaitu yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server. Yang terakhir ada eksternal, berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersial maupun dari berbagai sumber dalam